Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat karena mampu menjumpai bulan Ramadan pada tahun ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sahabat muslim rahimakumullah, tak terasa bulan Ramadan sudah di depan mata. Seperti yang kita tahu, bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulan Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulan umat Islam. Mengapa bisa disebut sebagai demikian? Karena pada bulan Ramadan semua amal kebaikan dilipat gandakan. Potensi untuk kita bisa masuk ke dalam surga terbuka lebar. Kendati demikian, masih ada banyak orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan. Lalu sebenarnya siapa orang yang bisa merugi pada bulan Ramadan? Sebelum kita membahas hal itu, terlebih dahulu kita akan membahas tentang kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Sahabat muslim rahimakumullah, puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan telah termaktub dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, dan juga tidak ada perkhilafan di antara para ulama mengenai hal ini. Salah satu ayat yang menyatakan tentang kewajiban berpuasa adalah pada surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Al-ayah. Shadaqallahu azim. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan juga berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, serta menjadi pembeda antara yang hak dan batil. Oleh karena itu, barang siapa menemui bulan itu, maka wajib baginya untuk berpuasa. Surat Al-Baqarah ayat 185. Pada ayat ini, sebelum menyatakan tentang kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan, terlebih dahulu disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Mengapa demikian? Terdapat ibrah yang bisa kita ambil, bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana pada bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kita dianjurkan untuk menghabiskan waktu bersama Al-Quran. Selain itu, bulan Ramadan juga memiliki keutamaan dan keistimewaan yang besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Pada salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni semua dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini dijelaskan bahwa ketika kita melakukan puasa pada bulan Ramadan, hendaknya kita melakukan puasa dengan tujuan untuk mengharap pahala dari Allah, mengharapkan ridha Allah, bukan dengan tujuan riya, ingin dipuji orang, atau ingin terlihat baik di mata orang lain. Naudzubillahi min syarri dzalik. Selain itu, ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada hadis ini disebutkan bahwa pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibukakan. Maksudnya adalah ketika seorang muslim melakukan amal kebaikan pada bulan Ramadan, maka ganjaran yang didapat akan dilipat gandakan. Dan juga pada bulan Ramadan akan ada satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar, yakni malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sahabat muslim rahimakumullah, dari demikian banyaknya keutamaan dan fadilah dari bulan Ramadan, masih ada orang yang merugi pada bulan Ramadan. Orang yang paling tinggi tingkat kerugiannya pada bulan Ramadan adalah orang yang ketika bulan Ramadan meninggalkannya, namun dosa-dosanya belum terampuni. Bagaimana mungkin bisa demikian? Karena pada hakikatnya Ramadan berasal dari kata romdo, yang berarti membakar atau menggugurkan dosa-dosa. Pada sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh." Artinya, banyak dari orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Bagaimana mungkin seseorang yang berpuasa yang dijanjikan pahala oleh Allah, namun dia tidak mendapatkan pahala itu? Hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak mengindahkan maksud dari puasa itu sendiri, maksud dari bulan Ramadan itu sendiri. Karena kita pada bulan Ramadan dituntut untuk melakukan kebajikan, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan memohon ampunan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang yang tidak mengindahkan maksud dari puasa atau bulan Ramadan, yang pertama adalah orang yang berpuasa namun dia membicarakan tentang orang lain, atau biasa kita sebut dengan ghibah. Yang kedua adalah orang yang tidak sholat tarawih. Sholat tarawih pada hakikatnya hukumnya sunnah. Namun kita merujuk kepada maqalah Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam yang berbunyi, "Sungguh amat terhina ketika kau terbebas dari segala macam kesibukanmu, namun kau tidak menghadap kepadanya. Dan ketika sedikit hambatanmu, tapi kau tidak berjalan menujunya." Naudzubillahi min syarri dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang-orang demikian. Yang ketiga adalah orang yang berpuasa tapi tidak membaca Al-Quran. Seperti yang telah disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana semestinya kita memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang enggan atau dia sangat sedikit membaca Al-Quran termasuk orang-orang yang merugi atau menyia-nyiakan bulan Ramadan. Yang keempat adalah orang yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat fardu. Hal ini dianalogikan seperti ketika kita menadah air dari keran tapi menggunakan ember yang bocor. Demikian juga, begitu deras pahala yang kita dapatkan dari bulan Ramadan, namun kita juga meninggalkan kewajiban yang semestinya kita lakukan. Sahabat muslim rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan dari penjelasan tersebut. Semoga kita dapat mengambil kemanfaatan dan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi pada bulan Ramadan. Mari bersama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan dan jadikan bulan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Ungdur ma qala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.